Aduh. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Okey guys, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Okey, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kalian dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Okey, satu tamparan besar buat Malaysia bawah 16 tahun apabila mengalami kekalahan besar, kekalahan telak 0-11 kepada pasukan remaja Croatia dalam satu siri jelajah perlawanan persahabatan antarabangsa. Walaupun ini perlawanan persahabatan guys ya, tetapi ini sangat memalukan dengan kekalahan yang cukup besar dalam sejarah Malaysia. Yang mana Malaysia sebelum ini memanggil 30 pemain bawah 16 tahun ataupun U16 ini untuk persiapan menghadapi kempen kelayakan Piala Asia bawah 17 tahun yang akan berlangsung dari 20 hingga 30 November ini. Ini guys sangat memalukan bagi Malaysia setakat ini. Mungkin ini adalah kekalahan terbesar U16 ini ataupun U17. Jadi laporan penuh akan dikemukakan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia ataupun pengurus bawah 16 tahun U16 ini. Apapun guys, kita semak dulu video ini. Perasaan kecewa, geram melihat keputusan yang memalukan lah bagi saya. Kita mengharapkan keajaiban, kebangkitan, tapi apabila Garuda Muda mencipta sejarah buat pertama kali menang di Piala Dunia U17, berbeza pula dengan nasib yang menimpa Harimau Muda apabila Teruk dikalahkan dengan jaringan 11-0 guys, apabila Harimau Muda melakukan perlawanan persahabatan menentang Croatia U17. Jadi ini memang keputusan yang betul-betul mengecewakan lah. Serius lah. Aku rasa FAM harus buat sesuatu. Alright, jangan hanya tumpukan perhatian kepada pasukan utama saja. Yang bawah-bawah tu pun harus diperhatikan. Kekalahan telak tim nasional Malaysia U17 dari Kroasia dengan skor mencolok 11-0 dalam laga uji coba internasional menimbulkan gelombang kekecewaan di kalangan pengamat dan pencinta sepak bola Malaysia. Laga ini menjadi sorotan tajam setelah hasil kontras ditunjukkan oleh Indonesia yang pada ajang Piala Dunia U17 2025 berhasil menundukkan Honduras dengan skor 2-1. Perbandingan performa dua negara serumpun ini pun memunculkan rasa Okey guys, sebelum itu Indonesia di Piala Dunia U17 dua kali kalah kepada Brazil, kepada Zambia. Tetapi kalah kepada Brazil itu baru 4-0. Kalah kepada Zambia 3-1 dan menang ke atas Honduras 2-1. Sejarah untuk Indonesia ya dalam Piala Dunia U17. Tetapi berbeda dengan Malaysia, perlawanan persahabatan tetapi kekalahan sangat besar dan sangat memalukan. Jadi bagi saya ini perlu rombakan besar-besaran dari segi struktur pemain di bawah ataupun di kelompok umur ini. Perlu ada perubahan drastik oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia. Kalau tidak, Malaysia akan ketinggalan jauh oleh Indonesia, oleh negara Vietnam, oleh Thailand. Sebab 11-0 ini menunjukkan bahawa kegagalan sistem untuk pemain di kelompok umur ini. Okey. Lalu sekaligus keprihatinan bagi pendukung sepak bola Malaysia. Pengamat sepak bola Malaysia menyebut hasil tersebut sebagai peringatan keras bagi Federasi Sepak Bola Malaysia untuk segera berbenah. Dibantai 11-0, meski di laga persahabatan, bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Ini mencerminkan lemahnya kualitas permainan dan sistem pembinaan pemain muda kita, ujarnya. Ia menambahkan, capaian positif Indonesia menjadi bukti bahwa negara tetangga mampu mengembangkan sepak bola usia muda secara terarah. Indonesia sudah memperlihatkan hasil nyata dari pembinaan berjenjang.
Sementara Betul. kita masih terjebak pada masalah yang sama, kurangnya disiplin taktik dan visi jangka panjang, tegasnya. Kekalahan besar 11, tersebut memicu reaksi Oh, keras gila. dari para supporter Malaysia. Banyak yang menilai hasil itu sebagai aib sepak bola nasional, terlebih ketika tim-tim lain di kawasan Asia Tenggara justru menunjukkan progres signifikan di kancah dunia. Dengan hasil ini, para pengamat mendesak FAM untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pengembangan usia muda, agar Malaysia tidak terus tertinggal dari negara-negara tetangga yang kini semakin kompetitif. Hasil ini membuat publik sepak bola Malaysia marah. Ia mendesak Federasi Sepak Bola Malaysia memecat pelatih Timnas Malaysia U17, Hafi Jorda. Pelatih Timnas Malaysia gagal lolos Piala Asia dan sebelumnya gagal bersinar di Piala AFF. Skuad ini kalah 0-11 melawan Kroasia dan masih mau mempertahankan pelatih seperti ini? Tanya pengamat tersebut. Uniknya, timnas Kroasia yang turun saat melawan Malaysia bukanlah tim terkuat dari negeri Balkan tersebut. Sebab Mungkin tim B tim lagi di terbaik antara Kroasia Kroasia sedang ini. turun di Piala Dunia U17 2025. No. Bagaimana Aduh. dengan timnas Indonesia? Timnas Indonesia U17 tak perlu ambil bagian di kualifikasi Piala Asia karena sudah memesan tempat di putaran final yang berlangsung di Arab Saudi pada 7 hingga 24 Mei 2026. Timnas Indonesia langsung lolos ke putaran final Piala Asia karena melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025. Melihat performa saat ini, Timnas Indonesia lebih menggila ketimbang Malaysia. Timnas U17 Aduh. Indonesia mencatat hasil gemilang di ajang Piala Dunia U17 2025 setelah meraih kemenangan bersejarah atas Honduras pada Senin 10 November. Dalam pertandingan penyisihan grup yang berlangsung sengit, Garuda Asia sukses menutup laga dengan skor 2-1. Kemenangan ini menjadi yang pertama kalinya bagi Indonesia di turnamen Piala Dunia U17 setelah pada edisi sebelumnya hanya mampu mengoleksi 2 poin tanpa satu pun kemenangan. Hasil tersebut membuat peluang Indonesia untuk melaju ke babak 32 besar semakin terbuka, meski masih menunggu hasil pertandingan dari grup lain. Skuad muda asuhan Bima Sakti menunjukkan peningkatan signifikan dalam permainan. Aduh. Malaysia kena double digit kebobolan 11 gol memalukan di mata dunia. Okey, kita tengok gol dia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Okey guys, kekecewaan ini bukan sahaja kepada peminat atau fans Malaysia semata-mata tetapi keseluruhan rakyat Malaysia. Dengan kekalahan telak, kekalahan besar 16 U16 ini dengan 11-0 menunjukkan bahawa banyak yang perlu diperbaiki oleh pasukan U16 Malaysia ini. Memang beberapa punca kekalahan itu termasuklah daripada segi sudut fizikal dan ketahanan mental pemain, ya. Sebab 11 gol, kalau setakat 1 atau 2 gol itu kemungkinan kita boleh katakan itu masih lagi bisa diperbaiki, ya, boleh diperbaiki. Tetapi dengan 11 ini pasukan Malaysia dilihat belum bersedia sepenuhnya dari segi kekuatan fizikal, stamina, tempo permainan ketika berhadapan dengan pasukan Eropah kayak Kroasia ini. Kerana Kroasia ini memiliki standard latihan dan sistem pembangunan yang lebih matang daripada Malaysia, menyebabkan perlawanan menjadi sulit buat Malaysia. Kemudian daripada segi persiapan Malaysia dan juga taktikal itu kalah telak juga oleh Kroasia ini. Walaupun Malaysia ini ada juga latihan di Kem Mokhtar Dari, tetapi kekalahan besar ini menunjukkan terdapat kelemahan dan persiapan taktikal oleh coach dan juga mungkin adaptasi gaya permainan yang kompetitif ketimbang dengan Kroasia itu.
dan ini perlu untuk fokus jangka panjang kepada Malaysia. Kalau tidak, maka Malaysia akan ketinggalan dengan jiran-jiran yang lain. Sekarang ini Indonesia sudah ke Piala Dunia U17 dan akan ke Piala Asia di Arab Saudi nanti. Malaysia ini baru tercari-cari rentak. Dan sekarang ini dengan kekalahan ini, Malaysia sudah jatuh di timpa tangga lagi. Karena sebelum ini, Timnas Senior Malaysia 7 pemain digantung, tim Malaysia pula dihukum dengan 1.8 juta dan kini U16 ataupun U17 ini pula mengalami kekalahan yang sangat telak. Jadi perlu ada rombakan besar-besaran, saya fikir di FAM, karena ini terkait dengan akar umbi, kelompok umur. Perlu ada dasar-dasar yang tepat untuk memajukan sepak bola Malaysia. Kerana apa yang dilakukan dan perlu diperbaiki ialah sistem daripada bawah. Sistem ini perlu dibina awal. Maknanya cara latihan, kemudian fasilitas, infrastruktur, taktikal, perlu ada coach yang membimbing mereka. Kalau tidak, Malaysia akan ketinggalan jauh, guys. Indonesia jauh ke Piala Dunia, sudah U17, Malaysia baru mencari-cari pemain. Itu pun dengan kekalahan ini maknanya pembangunan bola sepak ataupun mental dan mindset kepada pemain di Malaysia ini agak jauh ketinggalan. Jadi ini perlu semangat baru dan sistem pendidikan dasar bola sepak ini perlu diperbaiki segera. Dari segi jurulatih ataupun coach, pelatih juga perlulah mengambil pelatih yang pakar dalam bidang ini. Karena pengalaman jurulatih luar yang sudah punya nama itu perlu dibawa ke Malaysia. Apapun guys, kesimpulan dengan kekalahan 0-11 kepada Croatia ini memang pahit, memang memalukan. Kita tahu angka ini akan menjadi sejarah untuk Malaysia, 11-0 ya. Tetapi ia bukanlah penghujung kepada skuad Harimau Muda ini. Jika dikelola dengan betul, sistem yang betul, pengurusan yang baik, latihan yang intensif dan mental pemain ini dibina, dibentuk dengan baik oleh coach yang berpengalaman, pakar dalam bidang ini, insya-Allah mungkin sedikit demi sedikit Malaysia akan bangkit daripada kekalahan mengecewakan ini. Jadi mudah-mudahan apa yang berlaku dengan kekalahan 11-0 ini perlu ada pembaikan segera, perlu ada evaluasi, perlu ada penambahbaikan segera oleh kepimpinan di dalam FM itu sendiri. Masalah banyak sekarang ini di FM. Masalah daripada segi dihukum, disangsi oleh FIFA, masalah kepada pemain-pemain di kelompok umur tidak terurus sekarang ini FM. Jadi pening apa sebenarnya masalah dalam FM ini kan guys, saya pun pening. Jadi mudah-mudahanlah Malaysia, kepimpinan yang ada itu melihat kembali struktur sepak bola yang ada di Malaysia ini. Jadi mungkin itu saja. Kalau kalian ada pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.